Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 24 November 2021 dalam pekan ke-34 masa biasa. Hari ini peringatan Santo Andreas Dung-Lac, imam dan kawan-kawannya, para martir Vietnam. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Daniel bab 5 ayat 1 sampai 6 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Peringatan Santo Andreas Dung-Lac, imam dan kawan-kawannya, para martir Vietnam, memperlihatkan kebenaran kata-kata Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengingatkan para muridnya dan juga kita sekalian yang saat ini merenungkan perikop Injil hari ini, bahwa karena namanya, karena iman akan Dia, maka para muridnya dan kita yang menjadi muridnya saat ini karena percaya oleh pewartaan para rasul Yesus dahulu kala, kita akan mengalami penderitaan, penganiayaan. Penderitaan dan penganiayaan sekali lagi karena nama Yesus, karena iman akan Yesus. Namun Yesus memberikan kekuatan kepada para rasulnya, para pengikutnya saat itu, dan juga kita saat ini yang percaya kepadanya, untuk tidak pernah takut. Terutama jangan pernah berpikir bagaimana pembelaan, karena Yesus berjanji bahwa pada saatnya apa yang mau disampaikan oleh para muridnya, oleh kita yang mengalami penderitaan, kata-kata akan muncul dengan sendirinya, karena Bapa akan memberikan hikmah dan kebijaksanaan untuk menyampaikan kata-kata itu. Jadi tidak perlu takut akan pembelaan atau bagaimana membela iman dan kebenaran. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus mengatakan yang kehilangan nyawanya karena Dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Para martir Vietnam yang dikoordinir atau yang disebut namanya Andreas Dung-Lac, seorang imam dan teman-temannya, tentu secara manusiawi mereka mati, tetapi dengan cara itu mereka sesungguhnya memperoleh kehidupan baru, kehidupan yang kekal. Hal yang kedua dari peringatan Santo Andreas Dung-Lac, imam dan kawan-kawannya, para martir Vietnam itu, menunjukkan kepada kita betapa kerjasama yang erat antara awam dan hierarki. Dari para martir ini sesungguhnya terdapat uskup-uskup, terdapat para imam dari berbagai kongregasi dan juga projo. Santo Andreas Dung-Lac adalah imam projo Vietnam. Dan di samping hierarki ini juga terdapat para awam. Demi iman akan Yesus, para awam dan hierarki satu di dalam iman dan mempertahankan iman akan Yesus. Mereka rela mati demi Yesus Kristus. Sebuah kerjasama iman yang sangat bagus. Dan bahkan kita tahu bukan, sampai saat ini gereja terdiri dari awam sebagian besar dan juga hierarki. Kedua komponen ini penting dalam kehidupan menggereja, dalam mengembangkan iman, dalam mengembangkan kerajaan Allah. Kedua komponen penting
untuk mengajak seluruh umat manusia untuk percaya kepada Yesus sekalipun mengalami penderitaan dan kesulitan hidup. Namun dengan cara itu mereka mendapatkan kehidupan yang sejati, yang disiapkan oleh Yesus, yang disiapkan oleh Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, menjadi martir seperti Santo Andreas Dong-Lạc, imam dan kawan-kawannya, martir merah, mungkin untuk kita saat ini sepertinya masih jauh, karena situasi kita tidak seperti yang mereka alami saat itu. Namun sedikit-sedikit kesulitan dan penderitaan yang kita alami karena iman kita pasti kita rasakan, bukan, dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Tapi kita rupanya masih jauh untuk menjadi martir merah, di mana kita harus menumpahkan darah kita demi iman kita. Tetapi hal yang sangat mungkin adalah kita bisa menjadi martir putih ketika kita mampu menghidupi apa yang diajarkan oleh iman kita. Tapi kalau sekiranya pada saatnya kita memang dituntut untuk menjadi martir merah, mari kita meneladani Santo Andreas Dong-Lạc, imam dan kawan-kawannya, para martir Vietnam itu. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan yang pertama kepada kita diperlihatkan betapa Daniel yang telah menerima karisma anugerah dari Allah untuk bisa menafsirkan mimpi dan penglihatan siapapun, termasuk Raja Belteshazzar, anak dari Raja Nebukadnezar, yang ketika dalam sebuah kesempatan berpesta pora melihat tulisan di dinding, beliau tidak mengerti arti tulisan itu, dan Daniel lah yang akhirnya menerjemahkan, memberi arti tentang tulisan itu. Memang raja berjanji kepadanya untuk memberikan harta kekayaan, namun Daniel menolak. Daniel memperlihatkan bahwa apa yang ada dalam dirinya, kemampuannya, hikmat, kebijaksanaan, anugerah, karisma yang ada dalam dirinya adalah pemberian Tuhan yang harus dipakai secara bebas, yang harus dipakai bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi karena dia menerima dengan cuma-cuma dari Allah, maka dia juga memberinya dengan cuma-cuma. Saudari dan saudara terkasih, maka kita sekalian yang merenungkan sabda Tuhan secara khusus bacaan pertama hari ini, kita semua diajak untuk jangan pernah mengambil keuntungan dari karisma ataupun hikmat yang kita terima dari Tuhan. Kita terima dari Tuhan dengan cuma-cuma, maka kita menghayatinya, kita melaksanakan karisma itu juga dengan cuma-cuma. Jangan sampai kita menjadikan itu sebagai peluang, kesempatan untuk memperkaya diri. Saudari dan saudara terkasih, hal ini penting kita garis bawahi, karena begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang diberi hikmat dan kebijaksanaan, yang diberi karisma, yang diberi anugerah untuk apa saja, untuk menyembuhkan, untuk berkhotbah, dan untuk macam-macam. Tetapi ada juga dari antara mereka yang memakai kesempatan itu untuk memperkaya diri, dan ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini juga tidak sesuai dengan contoh Daniel seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara terkasih, semoga kita dijiwai oleh semangat Daniel. Terlebih, semoga kita menghayati kata-kata Tuhan sendiri. Dengan cuma-cuma kamu diberi, maka dengan cuma-cuma pula kamu memberi. Tuhan memberkati.